Parno nggak jelas, cuman bikin hidup kita yang udah ribet tambah ribet doang bang. Jarang dibicarakan orang-orang karena biasanya masalahnya sepele dan kadang suka bikin malu. Tapi sebenarnya ngaruh banget ke kualitas hidup kita gitu. Contoh kayak gue lagi sampoan nih, mata gue harus tetap melek. Mata kena sabun harus tetap melek karena sekalinya gue tutup mata, nggak bisa merem, nggak bisa. Karena bahkan sedetik aja gue tutup mata, gue nggak tahu selama itu apa ada sundal bolong depan gue, apa tiba-tiba ada pocong nyungsep di bak mandi, gue nggak tahu. Dan gue harus bisa pastikan selama proses sampo menyampo ini, goblok, tolong goblok, gue harus mundur. Mana tembok? Minimal setan di belakang gue nggak bakal ada. Tiap kali gayung nggak dipakai selalu dibalik agar makhluk halus tidak ada ikutan mandi. Ya benar. Gue mah apa kata dia, percaya gue mah. Pocong goblok. Aduh, bayangin artis cakep. Ya, bayangin artis cakep. Cakepnya jangan dari film horor, goblok. Mana air? Kalau abang jatuh dari gedung lantai 2 sih patah tulangnya nggak bakal sebegininya bang. Tapi karena jatuhnya dari kamar mandi ya, ini mesti rawat inap sampai 8 tahun bang. Dan kadang gue juga suka merasa berdosa bang, karena akhirnya ini suka mengganggu peribadahan gue. Kan ceritanya kasur gue ada ranjangnya ya. Kadang gue suka sholat sendiri di kamar sebelah kasur gue. Dan tiap kali gue sujud, nggak mungkin pocong dong, pasti mata gue Fata Morgana dong. Aduh, sujudnya 2 kali lagi, batalin nggak boleh ya? Aduh, ayo, ya udah, bisa. Gara-gara pocong, sujud gue jadi kayak ayam nyomotin batu. Baca zikirnya kayak Eminem lagi rap battle. Ini salah ini nggak boleh nih. Padahal selesai sholatnya, gue pasti ngecek ulang itu tadi yang gue lihat di bawah kasur apaan sih anjir. Pas gue lihat, nggak ada apa-apa bang. Terus gue takut apaan? Gue juga bingung. Keanehan yang gue perhatiin di dunia ini, kok orang tiap negara jenis setannya beda-beda ya. Maksud gue kalau emang setan itu ada kan harusnya universal ya. Tapi di sini nggak ada tuh setan yang tangannya ke depan lompat-lompat terus ditoyol pakai kartu, diem. Gak butuh, bang. English or Spanish. Baby, you got something in your nose. Dan yang lebih aneh lagi, kita di negeri kotok nih pada takut sama setan. Tapi takut sama setan yang isinya bacot doang. Kaget bang, takut. Lo takut mah goblok bang. Ini pocong, gak usah gue jelasin panjang lebar sih ya. Dia tangannya diikat, kakinya diikat. Kalau pantatnya gatel juga kagak bisa garuk dia. Lu toyol dikit aja, hilang keseimbangan dia, jatuh gak bisa bangun, udah kayak kecoa telentang. Pipisin. Terus lu takut sama setan model begini? Lu goblok. Tapi semua ada penjelasannya bang. Tahayul yang kita percaya biasanya berangkat dari cerita orang-orang, disesuaikan atas kebutuhan penduduk saat itu. Bocah udah gelap begini bukannya masuk cuci tangan ganti baju malah main tanah mulu. Bocah tengik, masuk lo diculik wewe gombel mau lo. Dia adalah makhluk berbentuk mama, jadi termasuk ras terkuat juga ya. Yang ikonik dari dia adalah neneknya ngelawet sampai bawah. Dan dia suka nyulik anak bocah yang kalau malam masih suka main di luar. Kira-kira itu proposal saya. Silakan buat para orang tua kalau anaknya batu ya, susah dibilangin. Mohon pertimbangannya untuk ini digunakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sehingga cerita-cerita nggak benar ngakar sampai turun-temurun di zaman kita. Walaupun gue yakin sampai sekarang nggak ada satupun dari lo yang nonton pernah lihat wewe gombel. Kalau ada yang bilang pernah lihat, sumpah mulut tuh orang pakai cabai semangkok. Dan ketika kita berada di zaman yang ada TV, kebutuhan orang-orang akan tahayul itu agak geser bang. Episode 153, ada yang punya ide setan lagi? Pocong pak. Pocong udah 50 episode. Beda pak, ini pocongnya ngesot. Goblok, lo tau pocong gak? Tahu pak. Nah, lo tau ngesot gak? Tahu pak. Nah, coba ceritain ke gua pocong ngesot tuh bagaimana ceritanya? Namanya juga setan pak. Kan setan mah seterah dia. Cerdas. Akibat imajinasi orang, timbullah rumor demi rumor yang makin hari makin kreatif di kalangan manusia. Besok lo bakal denger DJ Kuntilanak. Dajo sebarang wojo lelayu sepet. Bun, itu telur satu lagi di meja mau dihabisin nggak? Gak usah, ntar juga dihabisin tuh sama yang di dapur. Sama siapa? Itu yang lagi di belakang. Oh gitu ya. Dia itu bini gua bang. Umur nikah kita masih muda banget lah. Dan habis nikah gue baru tahu ada yang aneh sama bini gua. Kadang dia suka ngeliat apaan gak tahu. Gua nggak punya nyali buat nanya dia, Neng liat apaan sih? Gua takut sama jawabannya bang. Seumur-umur gua takut sama setan. Itu cuma sebatas imajinasi gua doang. Gak pernah kejadian bener ketemu setan gua. Dan baru kali ini gua ngalamin betul-betul di hidup gua kehadiran setan depan mata gua sendiri. Dan itu udah berkali-kali. Pas tiap kali bini gua kesurupan. Lingsir wengi sliramu dumeking sirno ojo tani nggonmu guling awas jangan toro
ojo lelayu sebab